Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau kita lihat cuaca di luar hujan dari semalam, mudah-mudahan tidak dilanda banjir dan kita tetap diberikan kesehatan begitu ya. Di pagi hari ini kita luar biasa sekali pemirsa kembali menjumpai Anda dalam Talkshow Bincang hari ini tepat di hari Selasa 14 September 2021 dan senang sekali dan sekaligus saya juga merasa terhormat bahwa di hari ini kita akan membahas terkait dengan peranan MUI dan juga support dari MUI terkait dengan mendorong ekonomi umat yang kuat. Di line Zoom meeting kita sudah terhubung dan juga sudah tergabung bersama Kiai Haji Insinyur Nuruzaman, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI atau KPEU MUI. Assalamualaikum Pak Yai. Selamat Selamat pagi Pak, sehat? pagi, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak Yai sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Dan untuk pemirsa nanti yang ingin bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Yai, ini bisa di segmen ketiga nanti di kanal YouTube sultantv.co ya. Untuk Anda juga yang belum memfollow seluruh media sosial kita ingatkan kembali untuk memfollow di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan fanpage Facebook kita di sultantv.co dan juga YouTube sultantv.co dan juga Sultan TV Live. Dan kabar terbaru bahwa Sultan TV juga bisa Anda saksikan melalui TV satelit Nin Media di channel 065. Jadi Anda bisa menyaksikan tayangan kita juga melalui aplikasi Kugo yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga langsung mencari channel Sultan TV. Baik, Pak Yai silakan sebelum mungkin kita membahas tema kita di pagi hari yang luar biasa ini, barangkali Pak Yai bisa disapa-sapa dulu Pak Yai, pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan MUI yang juga sedang menyaksikan Sultan TV, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia dari Sultan TV. Pada pagi ini yang segar pada ini kita silaturahim, kita berbincang. Saya melihat ada Ibu Muzia Ebalisa. Beliau adalah tokoh dari Syarikat Islam. Terima kasih hadirnya Ibu Sutiningsi. Adalah praktisi dari koperasi syariah berbasis masjid yang ada di Jawa Barat, di Bandung, Pak Ferawan, Pak Jabar, dan para hadirin semuanya. Terima kasih. Kita silaturahim, silatul fikir, bagaimana membuat perubahan pada NKRI dan perbaikan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yai dan selamat bergabung juga yang sudah di line Zoom meeting. Terima kasih banyak. Dan untuk yang tidak bisa bergabung melalui line Zoom meeting bisa menyaksikan tayangan kita bersama Pak Yai Nuruzaman melalui kanal YouTube sultantv.co ya. Baik, Pak Yai, kita bicara soal pemberdayaan ekonomi umat. Barangkali ini bisa dijelaskan dulu Pak Yai kepada pemirsa sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat? Jadi umat ini seharusnya dimuliakan, baik itu umat Islam dan umat yang non Muslim yang berada di negeri ini. Karena kita bicara, saya mewakili dari Majelis Ulama Indonesia. Seharusnya mereka mendapatkan kesejahteraan dan menjadi owner dari negeri ini, karena dia ditampilkan lahir di negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya mereka jadi owner, menjadi pemilik di negerinya sendiri. Sehingga di dalam kemandiriannya, kekuatannya secara ekonomi, dia lalu bisa bangkit, berdiri sejajar dengan bangsa lain. Maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini membuat bangsa ini tegak dengan gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia disingkat dengan Gerbang Esa. Vehikelnya adalah Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau Demimat. Semuanya naik pesawat ini. Baik itu peternak, petani, nelayan, militer, tentara, polisi, kampus, pengusaha, pemilik modal, donatur, orang-orang yang berpihak pada negeri ini. Segala industri bersatu bareng-bareng. Itu
kita naik vehikel yang namanya Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. Ini yang dilakukan kawan-kawan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia. Oke, baik. Nah, mulai kapan Pak Yai tercetusnya terkait dengan Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini? Sejak kapan? Sebenarnya kalau gerakan ini best practice-nya sudah kita lakukan sejak lama di dalam memberikan pelayanan kepada umat. Namun ditegaskan pada saat Rakornas Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 2 dan 3 April 2021. Lalu kemudian dalam perjalanannya vehikel yang kemudian digunakan Koperasi adalah berdiri tanggal 21 Juli sebagai hari koperasi. Oke, baik. Nah, ini hal yang menarik Pak Yai kemudian. Kenapa kemudian memilih koperasi untuk kemudian menjadi salah satu jalan begitu ya untuk pemberdayaan umat di Indonesia? Karena koperasi ini adalah perintah dari konstitusi. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa kesejahteraan kekayaan negara itu dikembalikan untuk kemakmuran rakyat segala sumber daya ini, lalu dikelola oleh diperhatikan dilindungi oleh negara. Dan di dalam penjelasannya yang Ya. Ya, kita sedikit terganggu sinyal. Kita masih mencoba terhubung dengan Pak Yai Nur Zaman di pagi hari ini. Ya, baik pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih soal mendorong ekonomi umat yang kuat bersama MUI. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bersama Kiai Haji Nurul Zaman dari Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI ya. Kita masih bahas juga soal Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tadi sempat terjeda karena ada sedikit gangguan sinyal karena mendung di mana-mana Pak Yai ya, dan juga hujan. Mudah-mudahan sih tidak melau tadi kata Pak Yai, hatinya kita tetap semangat begitu ya di pagi hari ini. Pak Yai silakan dilanjutkan. Kenapa kemudian memilih koperasi untuk menjadi salah satu jalan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia? Silakan. Ya, jadi founding fathers kita itu membuat Undang-Undang Dasar 1945, dan pada pasal 33-nya itu fundament sistem perekonomian nasional kita itu adalah koperasi. Jadi masukkan di dalam penjelasan ayat ini. Maka berdasarkan legacy ini kita kemudian melakukan pembelaan pada bangsa, pada umat. Tentu saja adalah koperasi yang dimaksud di Undang-Undang Dasar 1945. Bukan sebuah korporasi yang dikasih baju koperasi, tapi koperasi seutuhnya. Sebuah gerakan amal jama'i, sebuah gerakan gotong royong dan kebersamaan. Itu saya kira kita kembalikan kepada khitahnya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didirikan oleh founding fathers kita ketika mendirikan negara ini. Demikian. Oke, kalau dilihat dari jumlah Pak Yai koperasi di seluruh Indonesia, baik yang mungkin aktif saat ini dan juga barangkali banyak juga yang tidak aktif ya Pak Yai ya, berapa jumlahnya dan bagaimana potensinya? Jadi banyak sekali jumlah koperasi ini yang ada di Indonesia, dan sedang dilakukan revitalisasi kembali oleh Kementerian Koperasi agar kembali kepada koperasi yang seutuhnya. Dan ini menyangkut jumlah dari UMKM yang ada, yang kemudian mereka bergabung di dalam koperasi yang ada. Jumlah tepatnya saya belum bisa gambarkan, tapi luar biasa banyak sekali jumlah koperasi di Indonesia. Baik. Kalau bicara soal potensi sendiri, bagaimana Pak Yai kemudian ketika misalnya sudah direvitalisasi, kemudian juga didorong dari Dinas Koperasi dan juga MUI, bagaimana kemudian nanti untuk turut serta dalam membangun perekonomian di Indonesia? Ya, pada Kongres Ekonomi Umat Islam, pada Kongres Ekonomi Umat Islam pertama di Hotel Sahid tahun 2017, saya sampaikan di dalam statementnya kepada Kementerian Koperasi bahwa revitalisasi koperasi itu harus, kalau tidak dia menjadi pemecah belah bangsa. Karena koperasi yang baik, yang benar itu seharusnya bisa bersaing secara global. Kita bisa masuk kepada International Cooperative Alliance, harusnya menjadi number one di sana, juara satu di sana, dengan jumlah UMKM yang banyak, dengan jumlah penduduk yang banyak. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah benar-benar mengembalikan koperasi ini yang di situ dirasakan kepemilikan dari rakyat sebagai ownership-nya. Itu kata kuncinya. Kalau tidak, koperasi hanya dimiliki oleh pemilik modal. Maka itu kata kuncinya, mengembalikan kepada rakyat sebagai owner dari koperasi. Demikian. Oke, baik. Artinya ketika pemiliknya menjadi ownernya sendiri, ini pemberdayaan ekonomi umat juga akan semakin kuat begitu Pak Yai ya? Ya. Nah, sejauh ini Pak Yai, bagaimana kemudian perhatian pemerintah terhadap koperasi saat ini? Saya kira perhatian pemerintah cukup baik. Tinggal Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tagline sebagai Shadiqul Hukumah itu benar memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah untuk kembali secara lengkap kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar ini. Kata kuncinya adalah menjadikan koperasi benar-benar menjadi kepemilikan rakyat. Maka Majelis Ulama Indonesia berusaha memberikan masukan itu. Dan Majelis Ulama Indonesia yang punya tagline Khadimul Ummah itu berusaha menjadikan rakyat dan UMKM itu benar-benar memiliki
koperasinya itu. Maka koperasi itu harus benar-benar juga mengembalikan kedaulatan dan kemandirian kawasan kepada rakyat dan UMKM. Itu kata kuncinya. Maka koperasi yang harus dilakukan itu jangan hanya koperasi yang muter-muterin uang di atas uang atau hanya sekedar koperasi moneter. Jadi perbankan kecil. Maka koperasi yang benar itu harus bisa memutar sektor real dengan benar. Begitu perbedaannya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apa kemudian yang mungkin barangkali ada program khusus kah begitu Pak Yai dari MUI untuk kemudian mendorong koperasi agar menjadi sehat dan juga tumbuh di Indonesia? Maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia membuat benchmark koperasi yang kemudian kita kembalikan kepada pasal 33 itu. Bentuk benchmarking ini kita koperasi binaan ini namanya Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang disingkat Koperasi Demi Umat. Nah, Koperasi Demi Umat yang semacam ini nanti kita akan jadikan sebuah benchmark kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, baik itu koperasi-koperasi masjid, koperasi pasar, koperasi perkebunan, koperasi pesantren, koperasi karyawan, koperasi kampus, koperasi berbagai entitas yang ada. Itu kita membuat sebuah benchmark namanya Koperasi Demi Umat. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Koperasi Demi Umat ya Pak Yai. Oke, apakah kemudian ini juga ada kaitannya dengan terjangan pandemi COVID-19 yang ini tidak hanya di Indonesia tapi dunia sudah hampir 2 tahun begitu melanda kita, Pak Yai, untuk kemudian turut serta memulihkan dan juga menumbuhkan kembali ekonomi di Indonesia, Pak Yai? Ya, ketika pandemi ini dengan protokol kemanusiaan saja tidak bisa selesai dengan cara yang sempurna, maka kita perlu protokol langit untuk solusi. Karena azab-azab di kaum terdahulu itu selesai dengan protokol langit. Seperti di zaman Nabi Nuh ketika gelombangnya itu sudah tidak jelas, bagaimana turunannya grafik air itu sudah tidak jelas. Itu protokol langit yang bisa menyelesaikan. Maka ketika pandemi ini sudah menekan kesehatan, terus menambah lagi menekan ekonomi, terus menambah lagi menekan sosial, orang sudah makin berat kejiwaannya, bahkan bisa menekan politik karena sudah chaos, karena perut makin lapar pada piramida yang terbawah. Maka kita harus mengembalikan ini kepada protokol langit. Salah satu yang digunakan di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam itu lalamma idza taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Karena kalau sudah grafiknya tidak selesai, dia harus naik perahu yang namanya jariyah. Perahu gotong royong, perahu tolong menolong, perahu amal jariyah. Itu dalam surat Al-Haqqah. Maka koperasi ini sebagai perahu di mana kemudian bisa mengangkut mereka yang sedang terpuruk secara ekonomi, itu jawabannya. Di mana kemudian koperasi yang benar ini harus dimiliki dan dinaiki semuanya. Maka protokol langit itu mengatakan, "Ubghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Cari aku di kalangan du'afa, nanti kalian akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki karena du'afa ikut bersama kalian. Jadi nanti anak-anak perusahaan dari koperasi-koperasi itu, karena koperasi menjadi holding, itu ownernya adalah du'afa bersama kita. Ownernya adalah petani, peternak, nelayan bersama kita. Ownernya adalah rakyat bersama orang kaya, orang yang berkuasa bersama-sama. Itu baru benar tuh menyelesaikan pandemi sesuai dengan protokol langit. Amin, amin. Ya. Ya, baik Pak Yai. Mudah-mudahan ini juga menjadi harapan kita bersama, pandemi segera berlalu, ekonomi semakin kuat lewat dorongan MUI ya, Pak Yai. Oke, Ya. saat ini sudah ada berapa banyak Pak Yai untuk Koperasi Demi Umat? Koperasi Demi Umat ini adalah sebuah benchmark. Dia cukup satu aja. Oke. Tapi dia memiliki keanggotaan yang luas karena di zaman sekarang orang sudah borderless. Dia kalau tertarik walaupun berada di Jerman dia bisa jadi anggota dan mendukung. Dia kalau tertarik walaupun dia di Australia dia bisa mendukung. Ini di era yang seperti ini saja cukup satu saja. Maka nanti kita akan mengajak koperasi-koperasi yang lain memiliki kesamaan sistem, kesamaan benchmarkingnya dengan Demi Umat. Cukup satu saja.
Cukup satu. Oke, Ya. baik. Apa saja kemudian mungkin barangkali ada persyaratan khusus Pak Yai untuk bisa bergabung ke Koperasi Demi Umat? Ada 3. Ya. Yang pertama, mereka yang mau naik tiket pesawat Koperasi Demi Umat, karena kita gambarkan seperti sebuah pesawat. Boleh saya share screen satu saja? Ya, boleh. Boleh share. Mungkin ke Mas host, tolong diberi dibuka dulu share screen saya. Nah, jadi kalau kemudian orang itu mau naik koperasi, naik kendaraan yang itu sebagaimana perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau sekarang saya gambarkan dalam bentuk koperasi. Mohon dibuka ini sharing, Siap. share screen-nya. Baik, operator bagaimana? Ya. Oke, share dari Kang Jabarnya terlebih dahulu, boleh silakan. Nanti dibukakan oleh host di sini. Pak Jabar bisa dibuka? Ya. Ya, oke. Nggak apa-apa, belum kebuka. Saya gambarkan pakai tangan saja. Ya. Jadi kendaraan kita ini kita gambarkan sebagai pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang? Karena sekarang memang kecepatannya lebih tinggi dari perahu itu, tapi dia bisa membawa banyak. Kenapa pesawat terbang? Karena di dalam protokol langit itu, kalau ingin naik grafiknya itu, barokahnya dia harus grafiknya itu secepat eksponensial. Naiknya itu cepat. Nah, itu ada di dalam surat 7 ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka itu benar aman dan ketakwaannya, dia naik kenaikannya itu barokahnya itu seperti pesawat naik, tapi ada syaratnya. Nah, pesawat itu ada 2 sayapnya. Dia bisa terbang kalau yang sayap kanan dan sayap kiri bergerak seimbang. Sayap kanannya itu berupa Baitul Mal, sayap kirinya berupa Baitul Tamwil. Maka dia terbang. Maka anggota yang kemudian ingin masuk di dalam pesawat itu, syaratnya dia berkenan untuk membantu mengisi aftur dari jet turbo engine yang sebelah kanan namanya Baitul Mal. Dia mengisi dana sosial. Mau berzakat, berinfak, bersedekah, bayar dam dan sebagainya ya. Kemudian kurban, kemudian kalau punya corporate social responsibility, dia punya akses kepada bantuan sosial dari negara, baik itu APBN, APBD. Nah, nanti dimasukkan ke mesin kanan. Yang kedua, dia mau kemudian membantu mesin kiri, namanya Baitul Tamwil. Ya, dia berinvestasi, menabung dan sebagainya di situ. Yang ketiga, yang mau masuk pesawat, dia harus mengikuti edukasi. Maka Koperasi Demi Umat ini memiliki 2 edukasi standar. Yang pertama Rabu subuh, kajian Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam tinjauan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Lalu kemudian pada Sabtu malam itu berbicara tentang dialektika ekonomi kebangsaan. Jadi setiap anggota itu mesti melakukan itu. Mengisi sayap kanan, mengisi after sayap kiri juga, dan ikut pada kajian subuh dan kajian Sabtu malam. Selain training-training berikutnya untuk penjenjangan. Supaya nanti pesawatnya jalan dengan bagus dan tidak membuat turbulensi guncangan pada saat berjalan. Ada edukasi. Demikian, Mbak. Baik, artinya sayap kiri dan kanan ini harus tetap seimbang ya Pak Yai ya? Maaf, kenapa, Mbak? Sayap kiri dan sayap kanan ini harus seimbang sehingga tadi tidak ada guncangan begitu ya, tidak ada turbulensi tadi Pak Yai sampaikan. Ya, tenaga kanan juga jalan, tenaga kiri juga jalan, dan yang di dalam harus teredukasi supaya dia tidak membuat kegaduhan dan tidak menambah bahaya turbulensi. Edukasi itu yang ketiga, syarat ketiga. Demikian. Baik. Pak Yai, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Semakin seru, ini semakin menarik. Mudah-mudahan ini juga menjadikan semangat kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini Sultan TV.
kepemerintahan Pemda juga udah bikin scan gambar Danau Biru itu mau direnovasi. Dengan lagu berikutnya berpacu dalam melodi. Melati dari Jayagiri. Melati dari Jayagiri. Betul sekali.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talkshow Bincang hari ini. Masih ditemani Pak Kiai Haji Insinyur Nur Zaman dari Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI KPEU MUI ya. Ini kita juga masih membahas terkait dengan mendorong ekonomi umat yang kuat. Sambil kita ada nanti semoga bisa share screen, ini ada beberapa materi yang juga disampaikan oleh Pak Yai. Pak Yai, kalau kita lihat di kanal YouTube sultantv.co juga ini sudah banyak sekali Pak Yai yang ingin bertanya kepada Pak Yai Nur Zaman terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Pak Yai, boleh nanti saya bacakan satu persatu. Ini ada salam dulu Pak Yai dari Bagus Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Salam kenal dari Bagus di Sukabumi, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, terima kasih ikut share dari Sukabumi. Ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Yai, ini masih terkait tema bahasan kita. Dengan penguatan ekonomi umat, Pak Yai, ini dari Kang Topa Opa yang sudah bertanya. Koperasi sebagai lembaga yang mengantisipasi dan juga mendorong pengembangan itu harus seperti apa koperasi yang sehat, Pak Yai? Silakan. Seharusnya koperasi ini pertama berangkat dari semangat anggota untuk melakukan kegiatan gotong royong pada sebuah visi, bukan membuat koperasi lalu mencari anggota supaya kemudian sesuai syarat lalu kemudian mencari dukungan dana. Tapi seharusnya berangkat dari kekuatan visi, itu yang pertama. Maka edukasi nanti yang dilakukan oleh koperasi itu adalah edukasi yang ingin mencapai visi itu, sehingga dari pimpinan sampai kemudian anggota, pengurus sampai anggota, direksi, board of director yang ada itu nanti di dalam perusahaan, di dalam infrastrukturnya, pabriknya, office boy-nya itu harus mengerti visi dari koperasi. Mau apa koperasi ini? Saya kira itu pertama kali yang menjadi syarat koperasi itu menjadi benar. Nanti bentuk infrastrukturnya itu teknis kita diskusikan lebih detail. Demikian, Mbak. Mas Bagus. Ya, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yai dari Kang Jaludin Udin, dalam upaya menata koperasi ini harus berkomitmen juga Pak Yai melakukan reformasi total koperasi melalui 3 langkah rehabilitasi. Menurut Pak Yai, apa kemudian yang menghambat perkembangan koperasi umat? Pertama adalah tidak memiliki visi. Jadi mau apa koperasi itu sebenarnya dibentuk? Karena koperasi itu berangkat dari amal jamaah. Maka kalau ada berjamaah, itu ada disebutkan di dalam kitabullah, itu adalah pemimpin yang ikhlas, pengikut yang taat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Maka ada visi yang jelas, ada kepemimpinan yang kuat, yang melindungi, dan ada anggota yang taat. Itu baru kuat tuh koperasi. Selama ini membuat nama koperasi, tapi cara berpikirnya kapitalis, hanya berdasarkan kekuatan kapital. Lalu kemudian yang terjadi adalah kemudian membangun sebuah korporasi, perusahaan, tapi namanya koperasi. Itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Yang berikutnya itu adalah karena tidak punya backup. Ketika terjadi loss pada usaha yang ada itu, tidak punya backup ya. Nah, di dalam koperasi yang benar itu dia ada backup. Nanti backupnya saya jelaskan. Saya kira itu masalah. Baik Pak Yai, kita ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Pak Yai ya? Mari. Ya, ini dari Kang Nur Subianto, untuk pemberdayaan ekonomi umat, apakah hanya akan mendorong pemberdayaan ekonomi umat muslim saja atau untuk seluruh umat di luar umat muslim juga Pak Yai? Silakan. Jadi Majelis Ulama Indonesia di dalam menyampaikan dialektika tentang khadimul ummah, melayani umat, itu adalah dia melayani seluruh umat, umat Islam, umat Kristiani, umat Hindu. Karena begitulah kepemimpinan az-zaimul alim wal alimuz zaim. Pemimpin yang tinggi ilmu keulamaannya tapi memiliki karakter kenegarawanan dan kepemimpinan. Negarawan yang kuasa tapi dia memiliki keilmuan yang tinggi. Itu disebut ulama sebenarnya.
Maka kemudian pemberdayaan ekonomi umat ini adalah berada di dalam ruang lingkup tingginya marwah dari NKRI merah putih. Maka background ini merah putih. Demikian. Baik, tidak hanya umat Islam saja begitu ya, berarti ya Pak Yai ya, seluruh umat. Karena rahmatan lil alamin itu adalah lil alamin, rahmatan lil alamin. Sehingga orang muslim merasakan rahmatan lil alamin ekonomi ini dengan kemuslimannya. Orang Nasrani merasakan rahmatan lil alamin ekonomi ini dengan kenasraniannya. Orang Hindu merasakan rahmatan lil alamin ekonomi dengan kehinduannya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh orang dipaksa-paksa pindah. Karena sesungguhnya rahmatan lil alamin itu justru akan terasa kenikmatannya oleh semuanya. Qad tabayyana ar-rusyd, ada petunjuk yang jelas, peta jalan yang jelas, termasuk bangkit dari pandemi ini. Oke, baik. Kita coba untuk operator sudah bisa mungkin sedikit pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Pak Yai. Oke. Jadi judul dari narasi ini adalah Gerbang Esa, Gerakan Kebangkitan Ekonomi Rakyat Indonesia. Judul itu nanti di depannya itu adalah slide itu namanya Gerbang Esa. Ya. Sehingga nanti membawa rakyat Indonesia kepada kebaikan, keluar dari permasalahan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta peta jalan, keluar dari masalah dengan bimbingan protokol langit. Masuk kepada keberkahan, gerbang keberkahan dengan protokol langit. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yai, karena memang Agus kalau ditayang. ya, betul. Karena memang banyak sekali permasalahan kita ini berasal dari perekonomian begitu ya, Pak Yai ya. Baik dari keluarga, kemudian rumah tangga, ini banyak juga yang mempermasalahkan terkait dengan kekuatan ekonomi ya, masing-masing begitu. Oke. Ketika kita bicara tentang kehidupan, selalu motifnya ekonomi. Membicara politik, motifnya ekonomi. Membicara hukum, keamanan, militer, motifnya ekonomi. Selalu memang begitu. Ya, baik. Bagaimana Pak Operator? Oke. Ya, silakan lanjut saja. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Oke, ini barangkali ada yang baru bergabung Pak Yai, mungkin bisa diulang pertanyaannya dari Mbak Nasro. Koperasi Pemberdayaan Umat ini wadah kelembagaan atau untuk pemberdayaan Pak Yai? Silakan. Jadi dia adalah vehicle B2B. Karena Majelis Ulama Indonesia tentu saja tidak bisa melakukan bisnis B2B. Tapi dia punya binaan. Jadi Pemberdayaan Ekonomi Umat punya koperasi binaan. Namanya Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau disingkat demikian. Dia adalah sebuah vehicle yang membangun bisnis, hubungan bisnis, business to business. Jadi dia nanti membangun holding, lalu membangun super holding, itu yang bisa. Jadi memang bisnis dia lembaga bisnis. Ya. Baik. Nah, Pak Yai, sejarah juga mencatat bahwa umat Muslim ini juga pernah menguasai perekonomian, begitu. Apakah kemudian melalui Koperasi Demi Umat ini nanti para Muslim juga ini bisa kembali superior dalam perekonomiannya? Sebenarnya kata yang lebih bijaksana adalah ketika mereka mengendalikan perekonomian dengan adil. Karena orang-orang soleh itu ketika memegang harta, dia akan mengelolanya dengan adil sehingga mengelola harta besar, harta negara itu bisa terdistribusi kesejahteraannya kepada rakyat. Maka di dalam surat Al-Anfal yang berbicara tentang harta negara yang besar, harta rampasan perang, cadangan emas, itu tidak boleh dia dikelola oleh 4 kelompok. Pertama adalah orang-orang yang
tidak mau pada protokol langit, tidak mau berkaca protokol langit, orang musyrik. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Itu nanti dijelaskan lanjutan dari Al-Anfal ke Al-Bara'ah. Tidak boleh dikelola orang munafik. Maka nanti terjadi siklus polibios yang buruk. Ketika emas, cadangan emas, devisa dikelola orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah ahlul kitab, di mana adalah orang-orang yang mengerti agama tapi bermain-main dunia. Lalu dia menjadi ulama su. Itu tidak boleh mengendalikan harta negara. Tidak boleh. Itu ada peraturannya dalam Islam. Yang terakhir, orang dolim. Orang dolim nggak boleh mengelola harta besar itu. Maka harus dikembalikan pengelolaan itu melalui bentuk kontrol bersama anggota yang banyak, kontrol bersama rakyat, namanya kooperatif sistem, atau di Indonesia disebut koperasi, atau dalam bahasa perjuangannya, di dalam bahasa protokol langit disebut amal jamaah, berjamaah, bukan bergerombol, berjamaah. Demikian, Mbak. Baik, berjamaah dan bergotong royong, begitu ya Pak Yai? Oke, Yes. mantap. Oke, apa kemudian Pak Yai dukungan yang akan terus dilakukan dan juga diberikan oleh MUI untuk terus memperkuat Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini? Maka Majelis Ulama Indonesia melakukan baik itu entitas rumah peribadatan, apakah itu entitas pasar, apakah itu entitas industri, titik temunya adalah ekonomi. Silaturahimnya adalah ekonomi. Maka kita berupaya nanti, ini bukan satu koperasi saja yang seperti ini, tapi seluruh koperasi di Indonesia itu memiliki sistem kembali kepada originalitas pada sistem kooperatif, sistem koperasi primer yang masing-masing, apakah di kampus, di masjid, di pesantren, dikembalikan lagi kepada realignment, kepada bentuk koperasi amal jamaah itu. Itu yang dilakukan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sejauh ini seberapa antusias dan juga semangat masyarakat untuk ikut serta di Koperasi Demi Umat ini? Ya, jadi ketika kita mendirikannya 21 Juli 2021, antusiasme dari berbagai daerah luar biasa. Dari Aceh sampai Papua itu sudah bergabung. Sampai kemudian Sulawesi bergabung. Kita kemudian melakukan roadshow ke NTB. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketuanya itu menyatakan mendukung gerakan yang bergabung dan menggerakkan seluruh NTB. Itu Profesor Saiful Muslim. Nanti di Jawa Tengah juga kita datang ke kawan-kawan masjid, pesantren, Majelis Ulama Indonesia, kampus juga menyatakan bergabung. Universitas Mataram kemudian bergabung. Setelah mengetahui gerakan ini ternyata berdampak. Kawan-kawan dari Trisakti menyatakan bergabung. Waktu itu mereka berdialog, kita berdialog sampai dengan rektornya. Kampus, pesantren, masjid, pengusaha, itu sudah bergabung semua. Pakar-pakar, mantan direksi di BUMN, itu sudah bergabung dan sign menjadi anggota dari Koperasi Pemberdayaan Ekonomi. Maka komite-komitenya itu yang kita letakkan, kita panggil tokoh-tokohnya supaya tidak terjadi cedera pada perjalanan koperasi yang kadang memunculkan stigma, orang ngeri sama koperasi itu, gak akan maju-maju. Maka kita perbaiki dengan komite-komite dari kawan-kawan anggota kehormatan yang berbobot, dari mantan direksi BUMN, kemudian dari kampus, kemudian kiai-kiai duduk bersama-sama. Demikian, Mbak. Oke. Baik, bagaimana operator? Ini Pak Jabar nampaknya sudah menjadi host ya? Ya, mungkin bisa dicoba share screen. Oke, sebentar. Baik,
Silakan mungkin sambil menunggu peran serta Anda juga, pemirsa silakan untuk bergabung di kanal YouTube sultantv.com untuk bertanya kepada Pak Yai Nur Zaman. Ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita bersama juga untuk sama-sama bangkit di tengah pandemi dan juga untuk memperbaiki dan juga tumbuh ya ekonomi di Indonesia semakin kuat. Ini ada pertanyaan juga di line Zoom meeting ya, kalau tidak salah Pak Operator. Ini nampaknya ada chat dari Pak Firman Sahdimi ya, Iya. tentang backup ya Pak Firman. Mhm. Jadi kekuatan koperasi itu ada pada backupnya juga. Jadi saya sempat menyampaikan pada Kongres Ekonomi Umat yang pertama, bahwa tidak memberikan backup kepada koperasi itu sama dengan membunuh bangsa sendiri. Atau menyuruh bangsa yang lemah rakyatnya ini, yang duafa ini, suruh bunuh diri. Bagaimana dia kemudian bangkit head to head dengan kartel yang bisa membakar uang, berhadapan dengan unicorn dan dekakorn yang bisa membakar uang, sementara dia berangkat dari dana-dana gurem dan tidak di backup dan tidak di bawah. Maka sayap-sayap itu tadi saling melakukan backup. Ini harus ada backup. Backup pertama itu adalah dari Baitul Mal, sayap kanan. Jurisprudensinya menggunakan surat At-Taubah ayat ke-60. Bahwasanya di situ nanti ada pertolongan pada 4 personal dan 4 sistem. 4 li dan 4 fi. Itu disebut asnaf tuh. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, itu personal. Yang sistem fisabilillah, ibnu sabil, fil warimin, fil riqab. Mestinya secara singkat, nggak ada tuh bisnisnya orang-orang yang berjuang berdasarkan platform seperti ini yang bangkrut karena di backup dengan fil warimin, dibayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Karena usaha yang bangkrut itu loss itu mungkin karena 3 hal. 1, karena moral hazard pengelolanya, itu diperbaiki dengan edukasi dan di punishment. 2, itu karena mismanagement, itu diberikan edukasi, maka koperasi butuh edukasi. Yang 3 adalah mungkin force majeure, pabriknya, kemudian industrinya kena gempa, longsor, badai, maka ini harus ada pertolongan pada saat force majeure ini. Itu ada fil ghorimin di dalam itu membayarkan hutang pada pihak ketiga. Jangan dibebani dia menanggung itu sementara dia terkena bencana dan ditinggal. Maka ukhuwah Islamiyah itu yang diajarkan di dalam koperasi demi umat sampai kepada tataran teknis. Bagaimana menolong kawan, mengevakuasinya. Demikian Pak. Ya. Baik, ini sudah bisa di-share screen. Kita masih ada sedikit waktu, Pak Yai. Ini sudah di-share screen oleh Pak Jabar. Gerbang ESA, Gerakan Kebangkitan Ekonomi Rakyat Indonesia, membangkitkan rakyat Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia dan merdeka dari segala belenggu kebodohan serta penjajahan ekonomi. Ya. Ya, jadi gerbang virtual ini nanti akan membawa bangsa ini keluar dari malapetaka. Malapetaka ekonomi, malapetaka ketidakjujuran, malapetaka pengkhianatan terhadap rakyat, malapetaka pandemi, itu kita keluar. Masuk kepada sebuah solusi yang di situ ada protokol langit, habluminallah, dan ada protokol dunia, habluminannas. Itu namanya gerbang gerakan kebangkitan ESA, Ekonomi Rakyat Indonesia. Oke. Silakan lanjut. Silakan Pak Jabar. Nah, jadi eksploitasi yang dulu terjadi ketika mereka mengambil sumber daya alam, merampok hutan, lalu dibayar oleh rakyat, rebusiasinya diambil lagi oleh mereka, itu nggak boleh lagi terjadi. Lanjut. Nah, ini mengambil eskalasi, mengeruk lahan tanah, setelah kemudian bolong kayak danau itu rusak ekosistem, lalu minta dana reklamasi dari APBN, kemudian tidak dikembalikan kepada rakyat, tidak boleh lagi terjadi. Lanjut. Ya. Mencuri ikan yang punyanya rakyat,
tidak boleh terjadi. Lanjut. Benih diserahkan kepada orang asing, rakyat tidak diberikan hak untuk kepemilikan, lalu bergantung pada asing, tidak boleh terjadi. Lanjut. Makanan dasar tempe itu kemudian tergantung kepada luar negeri, tidak boleh lagi terjadi. Ini gerbang impor yang merugikan petani dan tidak boleh lagi terjadi. Pakan ternak dan sebagainya tidak boleh lagi. Terus supaya cepat. Kebun yang kemudian dianeksasi, pangan, kemudian air minum dan sebagainya. Industri pangan yang dikawal oleh forum dunia yang kemudian melingkupi nama-nama kita, data kita yang dijadikan currency dan harta karun di luar negeri oleh orang-orang lain tidak boleh lagi terjadi. Maka kita sekarang membuat sistem pencarian dan sistem kayak Google yang kita bikin sendiri. Itu saya kira. Nanti ada lagi gambar. Silakan Mbak. Sambil tetap ditayang. Baik, terima kasih Pak Yai. Ini sayang sekali harusnya ini 8 SKS ya bersama Pak Yai Nur Zaman untuk membahas mendorong ekonomi umat yang kuat. Namun karena terjeda waktu Pak Yai, barangkali nanti kita bisa melanjutkan lagi di sesi berikutnya bersama Sultan TV. Yang pasti terima kasih Pak Yai dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung dan juga yang sudah bersama di line Zoom meeting kita. Pak Yai, mungkin terakhir apa kemudian yang ingin disampaikan kepada para anggota koperasi yang sudah bergabung di Demi Umat, kemudian juga untuk para pemirsa Sultan TV, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Pak Jabar, silakan tunjukkan yang pendidikan itu, Pak. Ya. Milestone pendidikan. Jadi, ya ini dia. Jadi, terus ada di bawahnya lagi. Kita berupaya untuk mengembalikan kedaulatan pangan. Yang ini, Pak, yang ini, layar yang ini. Yang tadi, yang ada tahapan. Mengembalikan kedaulatan pangan, mengembalikan kedaulatan dan kemandirian kawasan kepada rakyat dan UMKM Indonesia. Itu visinya. Kembali lagi, bukan hanya redistribusi aset yang pernah dicanangkan pada Kongres Ekonomi Umat yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan belum optimal dilaksanakan. Maka ini adalah lanjutan dari Kongres Ekonomi Umat yang pertama, dan kita akan memperkuatnya nanti yang kita disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia pada bulan November insya Allah di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kita sudah ketemu sama gubernurnya, MUI-nya sudah disiapkan tempatnya, kawasan industri halal UMKM-nya sudah disiapkan. Namun untuk mencapai itu, karena kita akan melakukan pengembalian kawasan itu kepada rakyat dan UMKM Indonesia itu di 514 kota kabupaten. Maka kita akan mendidik setiap kota kabupaten 3 orang, sejumlah total 1.542 pemuda-pemudi terbaik yang kita berikan beasiswa S1 selama 8 semester full, dan dia tetap tinggal di tempatnya untuk menjadi sociopreneur, cooperative trainer, dan powerpreneur. Ini yang sedang kita didik sekarang. Insya Allah dikejar ini targetnya 1.542 putra-putri terbaik bangsa yang ada merah putih di dadanya dan mengembalikan kedaulatan rakyat dan UMKM di bangsanya sendiri sehingga menjadikan rakyat menjadi pemilik industri dari hulu ke hilir di negerinya sendiri. Amin. Ini yang akan kita lakukan dan menghodha bersama supaya ini dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Yai Nur Zaman sudah berbagi ilmu dan juga sudah berbagi semangat untuk kita semua. Semoga semangat koperasi juga ini bisa tadi sekali lagi untuk membuat ekonomi umat semakin berdaya, Indonesia semakin kuat. Silakan terakhir Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV? Di dalam surat Al-Ankabut, di ujung closing statement dari rumah yang lemah itu, dari rumah laba-laba, di mana rumah itu gampang hancur, rapuh.
sebagaimana beratnya kondisi bangsa sekarang ini di tengah hutang yang merajalela dan ketidakjujuran yang kita butuhkan solusinya bersama, maka ada closing statement dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan rumah yang rapuh, yaitu rumah laba-laba. Pasal ini berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang kemudian berjuang di jalan Allah, memberikan kemaslahatan untuk semuanya, jangan pernah khawatir, karena yang di atas langit akan membimbing peta-peta jalan dan kemudahannya, langsung menemukan sasarannya dan pencapaian misinya dengan cepat dan tepat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka sudah saatnya sekarang, selain protokol kemanusiaan menyelesaikan COVID, gunakan protokol langit. Back to Quran. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah, minta bimbingan supaya seluruh anak negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Muslim dan agama-agama yang lainnya merasakan keberkahan berdiri di merah putih dengan dasar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kiai Haji Insinyur Nuruzzaman, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, yang sudah membersamai kita di pagi hari ini. Sekali lagi semoga ilmu yang sudah disampaikan ini membuat kita semangat dan juga bangkit bersama-sama untuk memulihkan perekonomian dan juga kehidupan di Indonesia. Salam untuk seluruh teman-teman di MUI, Pak Yai, sehat selalu. Sukses selalu Pak Yai. Amin, salam. Ya. Terima kasih Sultan TV, terima kasih menyebarkan kebaikan, semoga jadi amal jariah. Amin. Ya, sukses juga untuk Koperasi Demi Umat. Ya, terima kasih. Ya. Ini ada juga Bu Ningsi, Bu Muzia, Siti Ningsi, terima kasih perjuangannya dari Bandung. Bu Muzia dengan Wanita Serikat Islam, Pak Heron, terima kasih ya. Pak Firman saya luar biasa sharingnya, Pak Jabar, terutama Mbak Dia tadi sudah berjuang habis-habisan. Oke. Baik sekali, terima kasih Pak Yai, sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Dan pemirsa, terima kasih, demikian pembicaraan kita di kesempatan hari ini. Semoga kita nanti akan ada sesi selanjutnya dengan Pak Yai Nuruzzaman terkait dengan Koperasi Demi Umat dan juga masih membahas soal pemberdayaan ekonomi umat. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada sedikit teknis tadi ya yang membuat tidak nyaman pemirsa Sultan TV. Nanti besok kita akan kembali lagi di jam yang sama tentunya dalam talk show bincang hari ini. Akhir kata saya Dilan Tawanggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga dari MUI terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai.